musim ini. Kemudian di urutan kedua adalah Jorge Martin yang mendapatkan podium perdananya untuk musim ini. Urutan ketiga adalah tadi kita saksikan yaitu sang pembalap tuan rumah Johan Zarco. Komentarnya Wak Taufik atau Mas Joni? Saya sih melihat bahwa sudah 5 kali MotoGP berlangsung musim ini, pole position lagi-lagi gagal meraih kemenangan di main race setelah tadi Pecco Bagnaia terlibat insiden dengan Maverick Viñales dan out. Namun juga ini menjadi rekor baru lagi bahwa Ducati bikin rekor mencatat kemenangan 4 kali beruntun di MotoGP Prancis setelah sebelumnya paling banyaknya 3 kali beruntun. Honda, Yamaha, dan Ducati tahun kemarin, nanti ini diperpanjang oleh Marco Bezzecchi menjadi 4 kali kemenangan. Dan yang fakta lagi adalah bahwa ini Ducati lockout, tapi uniknya adalah ini semuanya tim satelit, independent team. Benar. Dan ini menjadi catatan skuad kedua Ducati yang berhasil meraih kemenangan di bawah naungan tim satelit. Sebelumnya adalah Gresini Racing saat dengan Honda Stefano Gibberno tahun 2003 dan 2004, kemudian Gresini Racing tahun lalu 2022, dan sekarang VR Fortesic Racing Team di 2023 dengan Marco Bezzecchi. Artinya memang tidak semata-mata ini 1000 Grand Prix, tapi Marco Bezzecchi ini istilahnya menorehkan sejarah baru di MotoGP 4 tak di sirkuit Le Mans. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, Mas Joni. Mungkin Wak Taufik ingin menambahkan mengenai sang rookie kita di musim ini yang ternyata berada di posisi keempat. Iya benar. Augusto Fernandez ya. Jadi memang ya kita sebenarnya nggak bisa memandang sebelah mata karena dia memang juara Moto2. Artinya pasti punya talenta yang lebih. Namun saya kembali lagi mau lebih lihat fokus ke balapan sendiri. Saya merasa bahwa balapan di sini mungkin jauh lebih intens, jauh lebih seru sih bila dibandingkan dengan bahkan sprint race yang kemarin. Iya. Luar biasa sih. Ya selain dari insiden beberapa ya, cuman memang fight antara pembalapnya juga kelihatan kayak lebih bersemangat bila dibandingkan dengan sprint race-nya. Entah kenapa, karena mungkin karena tracknya yang nggak gitu panjang. Thanks to Marc Marquez. Oh, thanks. Jangan gitu dong, Mas. Berkat ada Marc Marquez semua jadi semangat. Bisa jadi ya, gitu. Semua langsung berapi-api ikut, kena agresif juga seperti dia. Tapi aku tuh mengharapkan Marc Marquez bisa podium. Sayang banget, sisa 2 balapan lagi ternyata tidak. Dan kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Johan Zarco. Johan, you showed your speed yesterday. Today you had time to storm through to the podium. How sweet does this one feel? Feeling good. Feeling good because it was tough. At the end, I was a bit limited. I wanted to catch Marc and Jorge, but was too limited. I didn't want to do any mistake. Fortunately, Marc did this mistake. And I was thinking maybe to put some pressure on my teammate, but he was quite strong, so third place was good. Start was good too, but on turn 6, Alex Marquez came pretty fast into the corner. So I avoid him, and the gain, what I won at the beginning, what I gained at the beginning, I've lost it in turn 6. So then I had to fight a bit on the back, was so many crashes. Wow, was tough. And also with Fernandez, he was pretty fast, and it was tough to overtake him. I could not stay very close, so I had to wait a bit that the lap goes down, and then I could find a good pace. So pretty happy. A podium here for French Grand Prix, and then the 1000 GP of all the World Championship area. It's a big honor, and I'm really proud today. Big congratulations. Ya, kita bisa melihat bagaimana intensnya balapan tadi dari ngos-ngosannya Johan Zarco pada saat diwawancara barusan, di mana intinya dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan kesalahan seperti Marc Marquez. Dia sebenarnya ingin mencoba untuk menyalip Jorge Martin, tetapi daripada dia melakukan kesalahan seperti yang sudah banyak terjadi sebelumnya, jadi mending dia tahan saja dan aku lebih baik menunggu. Dan ini adalah taktik yang tepat. Terbukti dari hasil ini. Iya, memang secara umum benar, dan memang yang dilakukan oleh Marc Marquez adalah sebuah kesalahan. Entah gimana memang dia melakukan kesalahan ini di tikungan yang menjadi momok selama akhir pekan ini, itu tikungan 7. Ini udah banyak banget korban di tikungan 7 ini karena memang ya balik lagi tadi karena memang morfologi dari sirkuitnya, di mana pada saat tikungan 7 kita baru pertama kali ketemu wall atau dinding ban sebelah kiri. Jadi kalau kata si Johan Zarco itu ya
daripada mendingan. Tapi ya kalau saya lihat sebenarnya andaikan dia bisa kualifikasi lebih baik, mungkin jalan ceritanya akan lebih berbeda. Kan tadi dia sempat terhalus di belakang, kemudian dia menceritakan sulitnya untuk menyalip Augusto Fernandes. Iya, kita dengarkan wawancara dengan yang berada di podium kedua, yaitu Jorge Martin. Yeah, Jorge, a winner yesterday, second today. The fight with Mark today, you diving out of the way. Brilliant job. Yeah, it was a really tough race for me. At the beginning of the race, I went straight, I almost crashed with Marini, so yeah, I was in 10th position, I think. And then I did my comeback slowly, coming in a good way. I saw a lot of crashes, so I was really relaxed. And then I knew when I arrived to market, it was going to be a great battle. We tried each other for like 10 times, I don't know, but finally I did my move in a good way. I closed a really good the way. And then I hear his crash, so then I just tried to keep the distance with Johan. Anyway, it was a hard race. I enjoy a lot finishing second, my first podium of the season. It's been super, super good, and yeah, really focused for the next one. Big congratulations. Vamos, joder! Lucu sekali ya apa yang dikatakan oleh Jorge Martin. Ini saya highlight justru adalah I finally arrived to Marquez, we see each other maybe 10 times. 10 kali sih. Saking dia pengen nyoba itu berkali-kali Iya. untuk take over Marquez. Akhirnya dia bilang I come back slowly dan dapet ternyata di 2 lap terakhir. Dan juga yang cukup mengesankan adalah performa ban soft depan dari Michelin sih. Awalnya saya pikir dengan Ya, kita dengarkan temperatur terlebih yang dahulu. lebih tinggi gitu ya. Ya, wawancara dengan pemenang. Marco, what a ride coming through. How does it feel to be the fastest man on the planet today? Yeah, it's fantastic. You know, first of all, because I can finally cut my mustache that I don't really like, and the bet is over. So for this, I'm very happy. But for the race, it was fantastic. I started very well, so it was much easier than yesterday to, in the group, have a good battle, and then I just tried to put my rhythm on, and I felt very good on the bike. And this is all for the guys and for all my fans. Big congratulations. Ya, dia mengatakan bahwa menurutnya balapan hari ini semua bilang ini sangat tough sekali, tapi menurut dia ini balapan lebih mudah dibandingkan dia kemarin di sprint race. Dan jangan dilupakan akhirnya dia bisa memotong kumisnya katanya ya. Ini agak sedikit ngeri ya. Kenapa kalau dengan memotong kumisnya artinya bobotnya semakin berkurang. Artinya power to weight ratio akan lebih tinggi. Bercanda nih. Tapi kan dia soft nggak ngedrop loh. Oh Iya. Luar biasa sih dengan ban-ban soft. Tapi mungkin Wak Taufik tadi sempat terputus karena kita harus mendengarkan wawancara dengan Marco Bezzecchi. Iya. Jadi Iya. ban soft yang dikeluarkan oleh Michelin khususnya Iya. untuk di Lembang ini sendiri Iya. teruji, berarti ini Iya, merupakan memang. kualitas yang sangat bagus. Iya. Dan kita lihat bagaimana jalannya lap tadi. Ya, saya pikir ini karena walaupun memang tracknya itu 41 derajat, derajat. tapi anginnya itu 21 derajat. Jadi pada saat ban itu tidak menyentuh dari track, dia kena pendinginan oleh angin sehingga performa dari ban soft pun bagus. Jadi terbantu karena cuaca Cuaca juga ibaratnya sih, tidak saya sih. mudah. Cuma 21 derajat loh Iya. udaranya. Wow. Dingin. Jadi Oke. walaupun tracknya panas, dia tetap ada bantuan pendinginan. Jadi ban soft tidak terlalu, degradasinya tidak terlalu cepat. Ya, dan dengan hasil ini tetap Pecco Bagnaia yang memimpin championship standing. Betul. Untuk para pebalap saat ini selisih 1 poin saja berarti dengan Marco mata. Bezzecchi. Iya Iya. betul. Wow. Balik lagi dengan Tight Bezzecchi. sekali loh. Tapi Iya. Ya, saya melihat bahwa Marco Bezzecchi ini tampil cukup impresif ya di musim ini. Dia menang di 2 kondisi balapan yang berbeda, basah di Argentina dan kering sekarang di Le Mans Prancis, dan juga ya paling tidak ini menunjukkan nih bahwa ya rumors bahwa tahun depan Rossi bakal bergandengan dengan Yamaha ini mungkin agak jadi kabar burung lagi, karena hasilnya ini makin mendekatkan bahwa Ducati is the best, dan bahkan seorang Paolo Ciabatti mengatakan sampai saat ini sepertinya udah puas dengan komposisi yang ada untuk Tahun depan. istilahnya tahun depan. Tidak ada perubahan-perubahan yang mencolok, dan bahkan yang rumor soal Jorge Martin bakal pindah ke Yamaha itu pun ditampik loh. Kalau pamannya Jorge Martin sih tersirat bahwa dia ingin menang dengan motor yang saat ini menunjukkan performa yang terbaik, dan saat ini adalah motor yang suka menang adalah Ducati. Ya. Jadi ini menjadi tugas berat buat Yamaha, tanda petik. Ya, dan waktu itu ketika Jorge Martin diwawancara dia juga terang-terangan loh, saya cuma mau menang dengan Ducati. Dia berani loh ngomong seperti itu. Ya, artinya saya rasa
ini PR yang harus segera dibenahin oleh Yamaha dan harus benar-benar cepat. Seperti yang saya rasa ya yang dilakukan oleh Honda. Honda udah menunjukkan hasil yang terbaik. Ini yang menarik nih. Wow. Bella cazzo. Un po' di casa non è male. Ah, fa bene. Grande. Adesso 3 settimane di relax. Loro è partito anche bene, ma Io all'esterno, wow. Io su Binder qua. E adesso Marini. Te qua mi hai messo la ruota, eh? sì, ma guarda lì, guarda Alex. Come è entrato Oh, qua. no! Io sono andato fuori. Via, quello macello ha fatto. Qui Vignales con Maro si è Marini tirato. ternyata ya. E poi Dari Io lì ero perché Olla! No! Cazzo, poi c'è stato cosa? Era Marini con Alex? E che qua quando ritorni, a me me Non l'ha si vede. a me me l'ha fatto. Madonna. Guarda, sì, la ma chicane che d'Alo sfiga. lì arriva dopo. Guarda me, guarda me. Anche te. Guarda, Ah, preso- quello- oh! Guarda io. Wow. Ah, con Alex Marquez. Sì, io sono passato. Perché è passato sul cordolo, è passato. Vedi, è passato sul cordolo. Troppo Oh, interno. ma io gli ho fatto un pelo alla Non zucca, pericoloso, proprio un pelo. Guarda. Uff. Bam, l'aveva tenuta, cazzo. Dopo Alex. Sì, adesso passavo io qua. Che è screbata. Si è fatto A male. me ha mancato. Guarda. Wow, cazzo. È così che ti sei ritrovato. Fortuna che sono un po'. Qua, Tio, sì, ma se non molavi. Yang satu ngomong pakai bahasa Spanyol, atau pakai Italia, yang satu pakai Però- Prancis. Bingung kan tiga-tiganya nih. Italia atau Italia. Tranquillo. C'era Andrea. Ha detto, dopo Jorge che mi ha Martin dato Andrea troppo Ducati. position, ho detto, Iya, aspetta iya. che cerco di passare a Jorge subito, se no magari Marquez mi dà un'altra carriera. Qua era forte lui al tiro. staccava Qua era l'ultima volta. Ma quanto cavolo Hai staccava lasciato forte? passare prima Qua la ha chiuso. Cosa aveva davanti, la P? No, H. Ah, H. No, frenava. Iya, saat ini di layar kaca mereka sedang menganalisa apa yang terjadi atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sejauh balapan tadi. Memang kita juga sempat membicarakan hal ini pada saat off air ya, Mas Joni dan juga Wak Taufik mengenai insiden Pecco menyenggol Maverick Vinales yang kemudian dipukul oleh Vinales. Jadi ini memang sebenarnya racing incident murni karena memang yang menjadi persoalannya adalah ya tadi benar kenapa tidak mungkin tidak dilanjutkan sampai segera ya karena dua-duanya DNF. Lah ngapain kalau dua-duanya DNF kan? Dua-duanya DNF. Mungkin ntar efeknya adalah ya mungkin akan ada Ada sanksi hukuman, disiplin. sanksi disiplin, Disiplin, ya. untuk di mungkin Seri berikutnya. Seri berikutnya di Mugello entah Mungkin, ya. penalti, entah apa, sebenarnya akan seperti itu. Tapi keputusannya mungkin akan keluar mungkin malah bisa besok. Iya. Iya. Kalau kita lihat memang race berikutnya kan memang sekitar 3 minggu 3 lagi. Bang. minggu lagi. Lalu bagaimana mengenai insiden yang terjadi antara Luca Marini dengan Alex Marquez? Lebih nggak ada yang salah juga Nggak sih ada kalau yang menurut saya. salah. Yang satu itu artinya diawali oleh Luca Marini yang mengalami insiden. Dia mau Insiden. terjatuh, Iya. dia mau balik lagi menggunakan tangan kanannya, tapi pada kanannya, saat iya. itu jarak dia dengan Alex Marquez itu cukup dekat. Betul. Sehingga bagian badan belakangnya kalau nggak salah ya, bagian sebelah kanan Berantem. akhirnya kena motornya. Jadi Alex pada saat Marquez. posisi mau jatuh itu pasti dia nurunin Dan itu di chicken gas 3. nih. Chicken Chicken 3. tiga. Dia nurunin gas nih. Nah, sementara Alex Marquez itu udah mulai ngegas. Jadi ya. memang secara umum ada 2 spot ya Betul. dalam Iya. race weekend Lemang, yaitu chicken 3 dan sama 7. tikungan Dan 7. yang 7. Di tempat lain sih jarang. Jadi masalah ya ibaratnya. Dan mungkin tikungan 4 ya. Kalau tikungan 4 kalau terjadi insiden itu berat sih. Berat, betul. Kayak misalnya terjadi di Moto2 ya. Itu pasti high side tuh, Pasti high side dan karena pasti turun, kenceng. kenceng. Pasti kenceng itu. Ya, dan akhirnya pembalap Muni VR46 kembali lagi ke podium karena sebelum seri Jerez selalu ada pembalap dari Muni VR46 di podium, Podium, betul. kecuali di Jerez. Iya. Dan akhirnya saat ini kembali lagi ada wakilnya, tidak hanya menjadi wakil tapi menjadi pemenang dalam balapan seri ke-5 kali ini. Dan juga di urutan kedua dan ketiga di podium saat ini juga kita melihat duo Prima Pramac Racing. Apakah ini pertama kalinya Prima Pramac Racing 2-3 saat ini? Iya. Saya rasa iya. Iya, iya, Tapi di pernah tahun sih, ini, pernah di tahun di ini. 2000 berapa juga. Iya, iya, pernah. tapi di tahun ini ya. Iya, Ini tahun yang ini pertama ya. kalinya. Dan cukup benar. yang saya lihat adalah akhirnya ada wakil dari Prancis sih di podium. Betul. Setuju, Iya. setidak-tidaknya terobati ya publik Prancis di sana. Baiklah kalau begitu, Iya, iya. terima kasih sekali Wak Taufik atas komentarnya dan kebersamaannya, dan terima kasih juga Mas Joni atas waktunya. Dan sekarang saatnya saya Feni Liagik untuk pamit undur diri bersama dengan Wak Taufik, Mas Joni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas.
L'hymne d'Italie, Italian National Anthem.